class! Welcome back to school! So, the holiday is totally over, and right now Miss Cindy will tell you the new material. But before that, I want to ask, how are you today? How was your holiday? And how was your Lebaran? Did you guys really enjoy it? Well, I really hope that you guys are enjoy it, and I really hope that you guys are ready to join my class for today. So before we start our new material, I want to invite you guys to pray first. Okay, pray, begin. Amen. Okay, now before we come to the material, Miss Cindy want to ask you guys a question first. Do you guys know who is Bruno Mars? Or maybe his song with the title Just the Way You Are? Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak tahu, Miss Cindy akan ngeplay salah satu lagu dari Bruno Mars yang akan kita dengarkan pada hari ini. Oh, his eyes make the stars look like they're not shining. His hair falls perfectly without him trying. He's so wonderful, and I tell him every day. Okay, after you guys watch and listen to some of lyrics, udah ketebak belum sih hari ini kita mau ngebahas apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas yang namanya descriptive text. Is anyone knows what is descriptive text? Apa sih definisi dari descriptive text sendiri? Ada yang tahu? Nah, jadi di video awal kita kan sudah mendengar nih lirik di mana Bruno Mars ini sedang mendeskripsikan atau menggambarkan seorang wanita yang menjadi pujaannya Bruno Mars. So, it can be defined, descriptive text adalah suatu teks atau suatu bacaan yang menggambarkan bisa jadi benda, atau mungkin seseorang seperti yang dilakukan oleh Bruno Mars di lagunya, dan juga a place, or it can be a historical place, or maybe your house, or maybe a tourism spot. But students, today we are going to talk about descriptive text place. Ya, jadi hari ini kita akan membahas descriptive text perihal tempat. Bisa jadi tentang tempat bersejarah atau mungkin wisata-wisata yang disinggahi oleh tourism. Because we are going to describe a place, jadi apa sih social function dari descriptive text place sendiri? Jadi social function dari descriptive text sendiri adalah to describe a particular things or a particular place. Jadi kelas, ketika kita membaca suatu bacaan atau suatu penggalan teks di mana teks tersebut menggambarkan sebuah tempat, entah itu seperti kondisinya atau informasi-informasi yang terkait di dalam tempat tersebut, atau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang yang ada di tempat tersebut, itu bisa disebut sebagai descriptive text place. Okay, so Miss Cindy already explained you about the definition and also the social function of the descriptive text. And now we are going to talk about the structure of this text. Ada yang tahu apa saja sih structure of this text dari descriptive text? Jadi descriptive text memiliki dua strukturnya. Yang pertama identification and the last thing is description. Apa sih identification ini dan apa sih description ini? Jadi, yang pertama, di identification, kita bakal tahu beberapa informasi umum terkait tempatnya ini. Misalnya, si penulis menambahkan informasi umum seperti apa nama tempatnya, lalu di mana lokasinya, dan bagaimana kita bisa mengunjungi tempatnya, seperti kendaraan apa yang bisa dicapai sampai ke sana, begitu. Dan di description, kita menambahkan pendapat-pendapat kita mengenai tempat tersebut, seperti bagaimana sih pemandangan yang ada di tempat tersebut, atau mungkin bagaimana sih aktivitas-aktivitas orang-orang yang ada di tempat tersebut, dan bisa jadi kayak bagaimana sih penjual-penjual di sana, atau mungkin bagaimana kondisi yang ada di sana, apakah bersih atau mungkin ramai, crowded, or maybe like there's a beautiful view in there, gitu. Jadi di description kita mendeskripsikan bagaimana yang kita lihat, apa yang kita lihat di sana. Jadi di description is we put our opinion as the description.
Okay, next we are going to talk about the language features of descriptive text. Ada yang tahu apa saja sih language features yang ada di dalam descriptive text-nya? Jadi, descriptive text memiliki 3 language features. Yang pertama, yaitu we are using simple present when we describe on where or when we make descriptive text. Jadi, di language features yang pertama, kita menggunakan simple present ketika kita ingin menjelaskan atau menggambarkan suatu tempat. Tapi, ada sedikit catatan nih. Ketika kita ingin menaruh seperti history dari tempat tersebut, kita menggunakan past tense. Atau mungkin ketika kita ingin menjelaskan bangunan ini dibentuk pada tahun sekian-sekian. Nah, itu kita menggunakan past tense ya, kelas. Ketika kalian ingin membuat descriptive text tapi ingin menambahkan bumbu-bumbu historinya, nah bumbu-bumbu historinya ini nih yang bisa kita gunakan dengan past tense. Dan lalu yang kedua, language features yang kedua adalah using adjective atau kata sifat. Jadi sudah sepatutnya, sewajibnya bahwa descriptive text memiliki yang namanya kata sifat. Seperti misalnya boring, or maybe crowded, or maybe expensive, or maybe clean gitu. Jadi ada kata sifat dalam menggambarkan tempat tersebut. Nah, yang ketiga, the last but not least of the language features in descriptive text ialah specific participant. Apa sih Miss specific participant itu? Jadi di specific participant kita membicarakan tentang si objek yang ingin kita deskripsiin ini. Misalnya kayak Borobudur Temple, or maybe school, or maybe my house, or it can be like Lake Toba atau Danau Toba. Jadi begitu, ada objek di dalam descriptive text yang sangat-sangat spesifik. Okay, class, so we are in review session. Kita sudah sampai di sesi review. Jadi Miss Cindy akan mereview sedikit dari materi yang sudah kita bahas di hari ini. Nah, kita kan di awal sudah membahas descriptive text, di mana descriptive text sendiri memiliki arti sebuah bacaan yang dimana kita sebagai penulis mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah benda atau seseorang atau mungkin sebuah tempat like a historical place or maybe a tourism spot. Nah, the social function of this text, of descriptive text sendiri, to describe a particular things like maybe a place or maybe a person or maybe a things. And the structure of this text, the structure of descriptive text is identification and also the description. Nah, selanjutnya the language features of this text. Yang pertama, we are using simple present tense, terkecuali ketika kita ingin menambahkan history dari tempatnya tersebut. Lalu yang kedua, we are using adjective atau kata sifat. Dan yang terakhir, we are using the specific participant. Jadi ada objek yang sangat spesifik di dalam teksnya tersebut. Students, that is all for today. Miss Cindy really hope that you are enjoying our material and also our class. And Miss Cindy already explained you about the definition and all things about descriptive text and also how to identify a text of a place. And right now, it is your turn to find your favorite place and identify it with your own words. So I want to say thank you for enjoying my videos and also watching my videos. Don't forget to do your tags and I'll see you in our next material. Bye bye!